Pelaksanaan pemilu 17 April 2019 di TPS 17 Perumahan Kodim Desa Jubung, Sukorambi, Jember berlangsung aman dan lancar. Dalam setiap pemilu, antusiasme masyarakat di lingkungan ini memang cukup tinggi, sehingga angka golput relatif sedikit. Ini berapa Pak DPT yang di sini? 289. 89 ya. Kalau kehadiran Pak sekarang sudah nyampe berapa? Kehadiran insya Allah sudah di atas 50%. Atas 50% ya. Ada kendala Pak? Belum. Sampai saat ini belum ada. Surat suara ada kekurangan? Surat suara sudah cukup. Sudah cukup semua Pak ya. Hingga akhir perhitungan suara di TPS 17 Perumdim Jubung ini, Capres-Cawapres Jokowi Ma'ruf Amin menang telak dengan memperoleh 134 suara. Sedangkan paslon nomor urut 2 Prabowo Sandi hanya memperoleh 97 suara. Dari DPT 289 orang, sebanyak 238 menggunakan hak pilihnya dengan suara sah mencapai 231 suara. Sedangkan jumlah suara tidak sah sebanyak 7 suara. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, saat ini saya berada di TPS 07 yang ada di Desa Duku Dempo, Kecamatan Wuluan. Di TPS 07 ini terdapat sesuatu hal yang sangat unik, bahwasanya panitia penyelenggara TPS ini menggunakan pakaian ala jadul. Baik pemirsa, mari kita ikuti laporan selengkapnya. Berbagai cara unik dilakukan oleh panitia TPS 7 Dusun Wuluhan, Desa Duku Dempo, Kecamatan Wuluhan yang seluruh panitianya mengenakan pakaian jadul. Penggunaan pakaian jadul yang sengaja dikenakan dengan tujuan untuk menarik perhatian warga agar datang ke TPS dan juga untuk memberikan suasana lain di TPS agar warga tidak jenuh ketika menunggu antrian menyoblos. Iya, memang kita rasa ini biar lain daripada yang lain. DPT-nya ada berapa, Mas? DPT-nya 287. Ada surat suara yang rusak? Sementara belakang. Nggak ada ya? Terus animo masyarakat sendiri seperti apa, Mas? Sampai saat ini, sampai siang ini animo masyarakat cukup lumayan bagus, terbukti dengan antrian yang dari tadi full. Sementara itu, hingga akhir perhitungan suara TPS 7 di Dusun Wuluhan, Desa Duku Dempo, Kecamatan Wuluhan, Capres-Cawapres Jokowi Ma'ruf menang telak dengan memperoleh 106 suara. Sedangkan paslon 2 Capres-Cawapres Prabowo Sandi hanya memperoleh sebanyak 87 suara. Baik, demikian laporan dari saya, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Beberapa mahasiswa di Jember mendatangi kantor KPU Kabupaten Jember. Para mahasiswa mengeluh telah ditolak mencoblos di sejumlah TPS karena kehabisan surat suara pada 17 April lalu. Mereka menuntut KPU Jember untuk menggelar coblosan ulang. Sebelumnya mereka sudah mengurus A5 untuk mencoblos di TPS sekitar kampus karena tidak bisa pulang, namun saat pencoblosan mereka tidak bisa mencoblos. Namun para mahasiswa ini diarahkan KPU Jember untuk menulis C2 yang nantinya dikirim ke Bawaslu untuk perlu tidaknya dilakukan coblosan ulang. Yakinnya banyak teman-teman yang suaranya nggak tersalurkan. Disaranin untuk buat C5 gitu. C2 ini untuk macam kayak keluh kesah dan apa yang terjadi itu diaduin nanti ke Bawaslu. Gitu sih. Urusinnya sudah berapa lama kali? Bulan berapa yang saya ini terakhir sekitar hampir 3 minggu, sebulan yang lalu kayaknya. udah selesai? Karena memang kan udah ada pemberitahuan dari KPU itu kalau untuk mau mendaftar ini jauh-jauh hari gitu. Makanya saya udah ngebuat, ternyata pas mau milih nggak bisa gitu kan, repot akhirnya gitu. Jadi saya ngerasa sia-sia buat yang kayak gini gitu loh. Tahu gitu saya lebih baik pulang kemarin ke rumah tempat saya gitu loh. Sementara itu habisnya surat suara pada 17 April lalu karena serbuan daftar pemilih khusus atau DPK yang mayoritas mahasiswa. Namun tuntutan mahasiswa untuk dilakukan coblosan ulang tersebut, KPU Jember menunggu perintah dari Bawaslu Jember. Jadi surat suara kurang itu memang kita karena banyak yang menggunakan DPK. Jadi kalau surat suara itu sebetulnya mencukupi untuk DPT plus cadangan 2%. Akan tetapi karena yang di wilayah ini kan terjadi hanya di Kelurahan Sumbersari saja. Itu karena memang banyak pemilih yang menggunakan DPK.
Nah, sehingga ini yang menyebabkan banyak terjadi kekurangan suara. Nggak ada coblosan ulang atau apa Pak sampai saat ini? Sampai hari ini kita masih belum menerima rekomendasi dari Bawaslu apakah akan ada coblosan ulang atau tidak. Dari KPU, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Jenazah Prolik Agus Kurniawan, usia 23 tahun asal Kota Blater, Desa Andong-Sari, Kecamatan Ambulu, diduga menjadi korban tabrak lari ini langsung dibawa ke kamar jenazah Puskesmas Kencong. Mengetahui korban sudah tidak bernyawa di kamar jenazah, pacar korban langsung terkejut dan histeris saat melihat pacarnya tewas mengenaskan saat hendak menjemput dirinya pulang kerja di pertokoan yang ada di Kencong. Dimungkinkan korban mengalami gegar otak parah karena terus terjadi pendarahan dari telinga. Ada di kepala, perdarahan telinga kanan kiri sama hidung. Ini lokasi di mana Pak tadi Pak? Lokasinya di Gumuk Mas, Makam Cina, baratnya rel lori. Identitas korban sendiri? Sudah dibawa sama pihak kepolisian, sudah diamankan, keluarga sudah dihubungi. Ini tabrak lari atau gimana sih Pak? Kayaknya tabrak lari, tadi ada saksi bilang yang nyerempet lari ke arah timur. Ini orang mana Pak? Kenapa? Orang mana ini Pak? Ini orang Ambulu, KTP-nya ya. Ya Ambulu. Kasus kecelakaan ini ditangani pihak kepolisian sektor Gumuk Mas dengan melakukan penyelidikan penyebab pasti dari kematian korban. Di samping itu, saat unit sepeda motor Honda Vario dengan nopol P6059KD kini diamankan di Mapolsek Gumuk Mas. Dari Gumuk Mas, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Sebuah warung bakso di Kecamatan Gumuk Mas, Jember beberapa hari lalu menjadi sasaran aksi pencurian. Pelaku yang berjumlah 1 orang ini mencuri sebuah kotak amal yang ada di warung tersebut. Pelaku yang lihai menjalankan aksinya ini sempat terekam CCTV warung bakso tersebut. Dalam rekaman CCTV ini, pelaku yang memakai jaket hitam dan peci putih ini memanfaatkan kelengahan pemilik warung yang sedang membuat pesanan baksonya. Dalam hitungan detik saja, pelaku membawa kotak amal yang dimasukkan dalam tas yang sudah dipersiapkan. Pemilik warung Hajah Martik mengatakan bahwa kotak amal ini milik salah satu yayasan anak yatim yang berada di Gumuk Mas. Dan kondisi uang di dalam kotak amal ini sedang berisi penuh, belum diambil oleh yayasan tersebut. Sedangkan pemilik baru menyadari bahwa kotak amalnya dicuri setelah beberapa jam pelaku kabur. Motor merah itu. Merah. Apa Ibu sadarnya seperti apa ketika kotak amal hilang? Jam 12. Itu anak itu konaknya kemana? Nggak tahu. Tiba-tiba ya Hilang. Nggak ada. Ibu perkiraan kerugiannya berapa Bu? Kotak amal? Ya sekitaran 600 apa 700 itu sekitaran itu wes. Saat ini polisi sudah mengidentifikasi ciri-ciri pelaku dan sudah melakukan penelusuran. Waktu dekat polisi ini akan menangkap pelaku yang diketahui lari ke arah barat. Memang kalau seperti ini sudah direncanakan terlebih dahulu sama pelaku ini. Kalau kita lihat video tersebut, pokoknya dia sudah membawa tas ukurannya cukup besar. Jadi kotak amal yang ukurannya cukup besar itu langsung dimasukkan karena keadaan sepi waktu itu. Kemudian pelaku berhasil membawa kotak amal tersebut. Dari Gumuk Mas, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Hal ini juga mendapatkan tanggapan dari Ketua Bawaslu Tobroni Pusaka yang mengaku sampai kini masih melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember. Hal ini ia lakukan terkait permasalahan tersebut. Namun Tobroni menjelaskan bahwa sesuai peraturan yang berlaku, untuk kasus seperti kehabisan surat suara tidak termasuk dalam unsur diadakannya pemilihan suara ulang. Salah satu contoh bisa diselenggarakannya pemilihan suara ulang, yakni seorang pemilih melakukan pencoblosan sebanyak 2 kali atau pemilih ganda. Kita menunggu, kita akan berkoordinasi lagi dengan KPU. Karena kalau untuk PSU, pemungutan suara ulang, itu tidak termasuk dalam unsur itu. Karena unsur kalau PSU itu kan 1 orang bisa memilih 2
memilih 2 surat suara. Itu yang menjadi kendala, harus menjadi PSU. Itu kalau untuk kekurangan surat suara itu bukan salah satu unsur dari PSU. Diberitakan sebelumnya, KPU Jember sempat diserbu ratusan warga yang gagal memilih karena habisnya surat suara. Banyak dari mereka merupakan mahasiswa yang pindah memilih di Kabupaten Jember. Namun meski telah mendapatkan form A5 dengan susah payah dari KPU, nyatanya usaha mereka juga sia-sia. Pasalnya saat datang ke TPS, mereka tidak bisa menyalurkan hak pilihnya. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV melaporkan. Kondisi Fani Ari, petugas PTPS di Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumbersari. Dirinya harus dirawat di klinik lantaran sakit usai bertugas dalam pengawasan di tempat pemungutan suara 17 April lalu. Fani menceritakan dirinya sakit usai melaksanakan tugas sebagai pengawas TPS yang diharuskan bekerja hingga 24 jam mengawasi hasil coblosan. Ia sempat pulang ke rumah dan dirawat. Namun keesokan harinya saat akan diperiksa ke dokter, dirinya mendadak pingsan yang dibawa ke klinik. Fani diagnosis sakit asam lambung dan vertigo. Kini Fani menjalani perawatan intensif di klinik Dr. Suherman Jember. Sakit asam lambung sama vertigo. Kemarin waktu bertugas ya Mbak? Enggak, Tadi ya? Sehat waktu itu, mau periksa itu pusing. Sementara itu menurut Komisioner Bawaslu Devi Aulia, membenarkan bahwa ada beberapa petugas PTPS yang jatuh sakit, yakni Fani PTPS Wirolegi, Sugianto PTPS Arjasa, dan Rike PTPS Kaliwate. Namun yang cukup parah hanya 1 orang, yaitu atas nama Fani dan harus dirawat di klinik. Sakitnya petugas ini diduga karena kelelahan saat menjaga kotak suara dari pagi hari hingga dini hari. Sedangkan untuk biaya karena belum tercover asuransi, seluruhnya akan ditanggung oleh Bawaslu Jember dari anggaran yang ada. Memang ada beberapa PTPS yang setelah melaksanakan tugas pengawasan selama tanggal 17 mulai sebelum pembukaan TPS sampai selesainya penghitungan suara ini sampai mengantarkan kotak ke TPS, ada beberapa yang sakit, tapi yang opname ini ada 1. Total yang keseluruhan yang sakit berapa? Kalau total yang sakit itu ada 3. Ada 3 ya. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV melaporkan. Tingginya harga bahan kebutuhan pokok hampir terjadi pada seluruh jenis komoditas pangan. Namun kenaikan yang paling signifikan terjadi pada bahan bumbu dapur, seperti bawang putih yang naik 100% dari Rp22.000 menjadi Rp42.000 per kilogram. Selain itu, harga bawang merah juga naik menjadi Rp40.000 dari Rp30.000 per kilogramnya. Selain itu, harga cabai rawit merah juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan, dari Rp12.000 per kilogram menjadi Rp30.000. Harga cabai merah besar juga naik dari Rp10.000 menjadi Rp20.000 per kilonya. Kenaikan harga ini terjadi sejak menjelang pemilu dan belum ada tanda-tanda terjadinya penurunan. Selain karena pemilu momentum menjelang bulan Ramadan juga diyakini menjadi penyebab kenaikan harga tersebut, sehingga meningkatnya jumlah permintaan dari konsumen tidak diimbangi dengan supply yang mencukupi. Harganya 28, 32 yang besar, yang strategi awalnya 12, langsung menginjak ke 30. Berarti apa ya, naiknya itu 50%. 50%? Ya. Selain lombok apa lagi? Bawang putih yang selalu melejit itu. Oh, bawang putih melejit ya? Wah, hampir yang baik katakanlah 1 bulan. 1 bulan ini? 1 bulanan. Oh, berapa? Sebelumnya berapa? Sebelumnya 22, langsung menginjak ke 42. 102, 100% lah. 100% ya? Ya, 100%. Oh, itu apa? Stoknya juga apakah naik? Stoknya sama? Ya kurang tahu ya, apa pengiriman telat apa kurang tahu. Bawang putih itu ya? Bawang putih. Bawang merah? Ikut. Ikut juga? Ikut berapa? juga. Sekarang 40 bawang merah, dulunya itu 30. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan.
Kenaikan harga bahan kebutuhan pokok di pasaran tentu sangat dikeluhkan oleh masyarakat, baik itu dari konsumen rumah tangga maupun pengusaha rumah makan. Salah satu warga Jember, Andre, mengaku sangat membutuhkan bahan bumbu masakan dalam jumlah yang cukup besar untuk usaha depotnya. Sehingga meski harga masih mahal, ia terpaksa melakukan pembelian dengan jumlah seperti biasa, karena khawatir ditinggal oleh pelanggan jika mengurangi cabai atau bumbu lainnya dalam masakan yang ia jual. Ya pokoknya selama masih seger-seger sih oke lah, enggak salah. Memang semuanya naik kan, mau menjelang Fitri, Lebaran, puasaan ya. Semuanya naik, tapi yang kerosok bawang merah, bawang putih kerosok naik banyak. Lombok. Sama Lombok. Kalau rumah tangga masih mungkin masih ya, oke ya, tapi kalau dibuat jualan lagi kan kerasa banget. Kerasa banget ya. Iya, kalau jualan lagi terasa. Sejak kapan naiknya ada terasanya? Semingguan. Seminggu terakhir. Seminggu terakhir. Iya. Lombok bukan main Lombok. Pakainya kan Lombok, bawang merah, bawang putih. Andre berharap harga segera kembali stabil setelah tahapan pemilu usai. Dari Jember, DKAG Jember 1 TV melaporkan.